Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini mahasiswa ilmu negara ya. Kita ketemu ilmu negara. Ada dua kelas ya untuk pagi dan ada kelas yang apa itu? Yang siang nanti ya. Untuk UTS nanti kita minggu depan saja. Nanti ada kenanya ada sepertinya materi yang perlu kita sampaikan juga ya sesuai dengan RPS kita ya. Bagaimana tugas kemarin nanti kumpulnya pada saat UTS saja ya, pada saat ujian tengah semester. Kalau boleh ini siapa yang apa sudah semua menyelesaikan tugas yang kemarin? Belum, Pak. Cukup setengah halaman saja ya, minimal setengah. Berapa sih yang saya tentukan kemarin? Setengah halaman atau berapa? Minimal setengah halaman, Pak. Setengah halaman garis kertas binder, Pak. Ya minimal setengah halaman ya. Kalau Anda rasa cukup, tidak apa ya. Ada yang sudah di kelas ini, di dua kelas ini yang sudah menyelesaikan? Coba saya lihat, saya tanya-tanya saja dulu ya. Saya tidak nanya kalau belum selesai nggak apa-apa karena itu minggu depan ya tanggal 18. Saya coba-coba saja ya. Kalau memang kebetulan Anda kalau selesai ya. Alvin Raihan sudah selesai belum kira-kira? Sudah dikerjakan? Belum, Pak. Ya tidak apa ya, karena kan tanggal 18 ya. Boleh nanti dikerjakan Alvin ya. Karena ngumpulnya bersamaan dengan UTS. Jadi itu saya anggap salah satu soal dari ujian tengah semester ya. Kalau soalnya ada 5 cukup 4 saja. Yang jawaban itu sudah masuk soal pertama. Kalau Sayyidina Mustika sudah belum kira-kira? Belum, Pak. Baru dikit nulisnya. Nggak apa-apa ya, baca-baca saja ya. Kalau Firly sudah belum? Sudah, Pak. Oh, baik. Berapa halaman dapatnya? 1 halaman. Wah, 1 halaman ya. Kalau boleh disampaikan ini, Firly. Coba kita dengar dulu ya. Saya mau dengar. Baik. Ya. Asal mula negara. Negara diadakan berdasarkan suatu peristiwa nyata dan positif. Peristiwa nyata dan positif ini adalah perbuatan manusia dan berdasarkan kemauan manusia. Mendirikan negara dengan ini adalah dengan sengaja, dengan tujuan tertentu oleh manusia. Manusia mendirikan negara dengan keyakinan akan mendapatkan sesuatu yang dia harapkan sebagai keuntungan dan kebahagiaan. Maka kemauan bersamalah yang menjadi saripati dari lahir dan adanya suatu negara. Jadi, lahirnya suatu negara berdasarkan kemauan bersama rakyat negara itu. Negara mempunyai 3 syarat untuk dinamakan negara, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintahan tertentu. 1. Rakyat. Lahirnya suatu negara berdasarkan kemauan bersama rakyat negara itu. 2. Daerah. Adanya rakyat dan pemerintah, tetapi tak ada daerah, maka tak mungkin negara ada. 3. Pemerintahan. Pemerintahan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka kesatuan antara rakyat dan pemerintahan harus pula ada. Kesimpulan, asal mula negara ialah kemauan bersama, merupakan perpaduan masing-masing kemauan orang yang merupakan pergaulan hidup yang terdapat sebelum negara itu ada dan menjadi rakyat sesudah negara itu ada. Kemauan bersama itu lebih dahulu dari adanya negara itu. Kemauan bersama ini pula yang menjalankan dan hidup dan lahirnya dari negara itu dan tujuan negara itu ditentukan secara bersama.
Ya, baik, Firly ya. Ya, Pak. Sekian, Pak. Jadi negara itu atas kemauan bersama ya, Firly? Iya, Pak. Baik ya. Coba saya share-share lagi ya. Christine Sialagan, kira-kira apa sudah mengerjakan tugasnya? Udah, Pak. Sudah. Berapa? Setengah halaman atau satu halaman, Christine? Halaman lebih itu, Pak. Oh, coba sampaikan, Christine, intinya apa kira-kira yang ditulis? Intinya saja ya. Saya mau lihat. Intinya, Pak, ya. Ya, Maka dapat dilihat asal mula negara itu ada karena kemauan bersama dari rakyatnya selama negara itu ada. Maka tindakan dan cara dari rakyatnya, cara dari bertindak menurut kemauan bersama itu juga. Tujuan negara yang akan dicapai adalah sesuatu yang menjadi wujud dan kemauan bersama rakyat itu. Kemauan bersama secara tertulis tercantum di dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan kemauan bersama dari rakyat yang menetapkan adanya suatu negara beserta ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan dan rakyat. Kemauan bersama itu harus ditunjukkan kepada tiga syarat, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintahan tertentu sebagai satu kesatuan. Kalau hanya tertuju pada satu atau dua dari syarat yang itu, maka negara itu tidak akan ada. oke, baik. Christine sudah ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti kalau UTS jadikan satu aja dengan lembar jawaban ya dalam bentuk PDF. Coba sekarang kalau Andrea Della sudah apa belum, Andrea? Saya lihat kota. Sudah berapa ini? Apa satu halaman atau setengah halaman? Satu halaman, Pak. Satu halaman. Baik, intinya apa? Intinya saja, Andrea. Perlu disampaikan ke saya. Jadi inti asal mula suatu negara itu berdasarkan kemauan bersama, Pak. Nah, negara itu kemauan bersama itu lebih dahulu dari adanya negara, Pak. Dengan kemauan bersama inilah yang menjalankan hidupnya negara itu, Pak. Jadi tujuan negara itu berdasarkan kemauan bersama rakyatnya. Ya, baik. Makasih, Pak. Ya, yang terakhir ya. Saya cek dulu. Ini sekitar ya. Saya yang kameranya nggak terlihat. Terakhir aja kayaknya ini. Kalau Saipa sudah belum kira-kira Saipa? Atau Jenice Amelia apa sudah? Ini kameranya yang tidak aktif ya. Saya coba cek-cek ya. Belum, Pak. Belum Oke, selesai. baik. Belum tidak apa ya. Karena tanggal 18 ya. Kebetulan kalau yang sudah saja ya. Stephanie Indra, kira-kira apa sudah tahu belum? Atau Hervina Aprilia? Sudah tahu belum? Belum selesai, Pak. Baik, tidak apa ya. Nanti dilanjutkan. Muhammad Rifki, sudah mengerjakan belum kira-kira Rifki? Belum, Pak. Belum, baik, tidak apa ya. Karena masih 1 minggu lagi ya. Kalau Empabila Al-Akbar, sudah mengerjakan belum Empabila? Kita lihat lagi ya. Laurin Lira Firna. Laurin, apa sudah mengerjakan? Ira Adelina Situmorang. Sudah, Ira? Pak.
Sudah. Coba aktifkan kameranya, Ira, kalau tidak jaringan tidak terganggu. Ira sudah siap panggil belum tadi? Belum, Pak. Berapa halaman Ira dapatnya? Setengah halaman lebih, Pak. Coba Ira, intinya apa yang Ira tulis? Negara mempunyai dua sifat, yaitu negara itu suatu pergaulan hidup manusia mutlak, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintahan daerah. Negara itu suatu pergaulan hidup manusia. Negara adalah satu kesatuan yang terdiri dari 3 syarat mutlak, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintahan tertentu. Yang akan menentukan negara itu adalah ilmu negara umum. Negara tidak dapat dilepaskan dari soal falsafah dan agama. Sebenarnya negara itu adalah berdasarkan kemauan bersama dari orang-orang yang ada dalam satu tingkatan yang mendahului orang-orang itu. Orang-orang inilah yang kelak menjadi rakyat negara sesudah negara itu lahir. Lahirnya negara itu melalui proses keinsyafan dan kemauan. Proses ini berdasarkan kepentingan diri sendiri. Pada diri manusia terdapat 3 tenaga, yaitu tenaga pikiran, tenaga rasa, dan tenaga keyakinan. Negara itu diadakan berdasarkan peristiwa nyata dan positif, yang artinya perbuatan manusia, dan ini berdasarkan kemauan manusia. Kemauan bersama tentang ada dan lahirnya suatu negara yang tidak tertulis dapat dilihat dari peristiwa mengirimkan wakil rapat, menunjukkan seseorang sebagai pemimpin, terjadinya revolusi. Jadi kesimpulan negara itu ada atas kemauan bersama. Baik, Sekian, Pak. Ira Adelina ya. Ini saya lihat ada profilnya bendera merah putih. Nah, coba Berkah Dwi Cahya, apa sudah tahu belum Berkah? Baik Ira ya. Berkah Iya, sudah Pak. tahu? Berkah kira-kira sudah Belum belum? selesai, Pak. Oh, baik. Belum, apa Pak. ya? Baik. Kita lihat. Mira Purnama, kalau Mira sudah tahu belum? Belum, Pak. Baik, nggak apa ya. Kita lihat lagi. Abdul Malik M. Abdul Malik, apa sudah? Belum, Pak. Baik ya. Deti Permatasari, apa sudah Deti? Sudah, Pak. Berapa halaman atau setengah halaman? 1 halaman. Coba intinya apa Deti yang Deti tulis? Intinya, negara muncul atas dasar kemauan bersama. Kalau diperhatikan dari teori-teori tentang asal mula, sari dan wujud negara itu berdasarkan atas suatu dasar tinjauan tertentu. Ada yang semata-mata berdasarkan sosiologi, agama, ekonomi, hukum, falsafah, dan sebagainya. Negara itu mempunyai 2 sifat. Yang pertama itu bahwa negara itu suatu pergaulan hidup manusia. Yang kedua, bahwa negara adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 3 syarat mutlak, yaitu mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintah tertentu. Sudah, Pak. Baik, Deti ya. Nah, yang belum nanti selesaikan ya sebelum tanggal 18. Itu nanti dikirimnya pada bersamaan dengan jawaban UTS ya. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada 4, berarti saya cukup memberikan 3 soal saja ya. Berarti tugasnya itu saya anggap 1 soal ya. Cukup setengah halaman atau 1 halaman boleh ya. Sesuai dengan kemampuan Anda dalam membaca asal mula negara tersebut. Jadi asal mula negara ini memang ini buku tulisan ini sengaja saya tugaskan untuk Anda membaca. Jadi dari bacaan tersebut tidak terlalu banyak intinya, tapi ada suatu ide atau gagasan yang seperti yang telah dibacakan oleh beberapa temannya. Saya yakin semuanya sama ya, hampir sama secara substansi jawabannya demikian ya. Bahwa dari bacaan tersebut, asal mula negara itu adalah kemauan bersama ya. Nah, jadi kemauan bersama ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Muhammad Nasrun ya. Ini juga mengkritisi beberapa teori yang mengemukakan tentang asal mula atau tujuan atau teori-teori bernegara. Misalnya ada beberapa kritik atau pandangan
yang dikemukakan oleh Prof. Nasrun, misalnya tentang teori perjanjian bernegara. Nah, teori perjanjian bernegara itu juga mengemukakan bahwa negara itu terbentuk misalnya melalui paktum subjektionis dan paktum ionionis misalnya. Namun yang dikritik oleh Nasrun ini bahwa teori-teori tentang perjanjian negara itu awalnya menyatakan bahwa manusia itu benar-benar sifatnya individu ya. Sedangkan Prof. Nasrun mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu awalnya benar-benar bersifat individual ya. Pasti manusia itu terkait dengan individu lainnya. Misalnya untuk memberikan keturunan, tentu manusia secara individu tadi ada kaitannya atau hubungannya dengan individu lain. Setidaknya ya minimal dalam bentuk keluarga atau setidaknya ada kaitan dengan individu lain. Nah, ini yang menjadi sedikit perbedaan dari teori-teori misalnya tentang teori perjanjian bernegara. Demikian juga misalnya Thomas Hobbes ya mengatakan untuk bahwa penyerahan kekuasaan itu sepenuhnya diberikan kepada penguasa misalnya ya. Namun Prof. Nasrun mengatakan bahwa sebenarnya tujuan daripada bernegara itu ada sisi positifnya. Nah, jadi ada sisi lain dari kita tidak serta-merta, artinya ada telaah kritis yang diharapkan dari tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk membaca tentang asal mula negara dari aspek lain ya. Sehingga kita bisa ada telaah kritis terhadap teori-teori bernegara. Memang kadang-kadang antara teori yang satu dengan teori yang lain itu bertentangan. Itu juga bisa kita maklumi karena kondisi yang menjadi pemikir dari ahli bernegara tentu tidak sama antara yang satu dengan yang lain ya, baik periode ataupun faktor-faktor lainnya ya. Nah, itu menjadi misalnya Aristoteles mungkin dia tidak sama pada masa melihat kondisi bernegara dengan era Thomas Hobbes ataupun kondisi John Locke atau J.J. Rousseau. Nah, ini ada satu aspek yang dikemukakan oleh ahli-ahli bernegara ya. Namun karena banyak sekali teori-teori yang dikemukakan, sehingga kita perlu juga memberikan telaah kritis tersebut ya. Jadi ada 3 atau 4 yang dikemukakan oleh Prof. Nasrun. Pertama, bahwa asal mula negara itu adalah kemauan bersama dari rakyat suatu negara tersebut ya. Jadi kalau Anda bisa baca, rakyat itu sudah ada sebelum bernegara. Jadi negara itu ditentukan oleh kehendak rakyat itu sendiri ya. Yang kedua misalnya bahwa tempat timbulnya kemauan bersama itu ya, kehendak bersama sebagai asal mula negara itu ialah suatu pergaulan hidup ya yang terdapat langsung sebelum negara itu lahir dan ada. Artinya sebelum negara itu ada sudah terdapat artinya pergaulan hidup atau kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga-keluarga dan individu-individu yang ada kaitannya dengan individu lainnya, dan dalam tataran pergaulan yang tertinggi itulah masyarakat yang bersama tadi membentuk yang namanya negara. Nah, tujuan negara itu juga adalah tujuan daripada kemauan bersama tadi ya. Sehingga apa yang dikatakan temannya tadi, misalnya syarat bernegara itu tentu ada rakyat, ada wilayah, serta ada pemerintahan ya. Yang ketiga, kata Prof. Nasrun bahwa saat lahir dan adanya negara itu adalah suatu soal yang gaib, tidak dapat dipastikan dan dari semula ya, tetapi dapat ditentukan sesudah adanya sesuatu negara. Jadi misalnya negara itu tidak semata-mata berdiri hasil daripada usaha dari manusia suatu negara tersebut. Misalnya di beberapa konstitusi itu juga disebut misalnya ya. Jadi ada hal-hal demikian ya. Yang keempat, manusia yang mengadakan negara itu manusia biasa, sama ya, yang sesungguhnya terdapat dalam kenyataan. Jadi manusia sama seperti kita ya, sama manusia, tidak ada perbedaan yang mengadakan tersebut. Teori perjanjian bersama mengenai asal mula negara itu
kata Prof. Nasrun, berpokok pada adanya orang seorang, dan antara orang seorang ini dengan orang lain tidak ada ikatan sama sekali ya. Jadi Nasrun agak mengkritik teori perjanjian bernegara ya. Tapi dalam teori format dari teori perjanjian bernegara, ini sependapat. Namun yang tidak sependapatnya bahwa teori perjanjian bernegara mengatakan bahwa awalnya individu itu terpisah dengan individu lain. Itu yang sedikit perbedaan ya. Nah, dari buku kita ya, dari pembahasan kita akan mencoba melihat tentang ya bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Itu ada di buku kita ya, tentang bab bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Namun secara substansi lahirnya negara, secara umum saya kira Anda perlu membaca tulisan asal mula negara yang dikemukakan oleh Prof. Nasrun sebagai telaah kritis dalam memandang juga teori-teori bernegara sebagaimana buku yang ada ya dalam pembahasan ilmu negara. Ini kita lihat tentang misalnya ini ya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Saya kira nanti bahan UTS-nya kita sampai di sini ya. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, sebagai mahasiswa ini kan pelajar ya yang sudah tinggi ya intelektualitasnya. Sehingga dalam membaca buku ilmu negara, saya hanya mengirim 2 bab ya. Saya kira saya perlu juga mengirim semua bab dari buku asal mula negara ini ya untuk mahasiswa membaca untuk pemahaman yang lebih baik ya. Di samping membaca buku-buku perkuliahan ilmu negara seperti ilmu negara Prof. Abu Daud Busro ataupun bahan-bahan atau buku-buku mata kuliah ilmu negara yang dibuat oleh pengarang-pengarang yang lain ya. Karena buku ilmu negara tersebut saya lihat tidak terlalu signifikan perbedaannya. Saya kira sama, hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Oleh karena itu buku asal mula negara saya kira bukunya perlu dibaca oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu negara ya. Ini kalau kita lihat di bab kita sesuai dengan RPS kita ya, itu ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Secara substansi Anda bisa baca itu di buku yang sudah diberikan ya dalam bentuk PDF, dan untuk pemahaman Anda juga bisa searching di internet, itu ada bahan-bahan ya. Mungkin bentuknya saja yang berbeda, tetapi pada intinya substansinya itu adalah sama. Namun untuk lebih mendalami, Anda juga bisa meninjau negara-negara yang ada ya, ditinjau dari bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Namun karena kita ini adalah mata kuliah ilmu negara, sehingga kita melihat secara umum saja ya. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah yang lebih khusus, misalnya hukum tata negara, tentu Anda bisa melihat misalnya bentuk negara suatu negara, bentuk negara Indonesia apa ya, dan sistem pemerintahnya bagaimana. Misalnya bentuk negara Malaysia bagaimana, sistem pemerintahnya bagaimana. Inggris juga demikian, bisa dilihat bentuk negaranya dan bentuk pemerintahannya ya. Nah, untuk ilmu negara, dari berbagai negara yang ada, kita melihat bentuk negara secara umum dan sistem pemerintahannya secara umum pula ya. Karena itu adalah ilmu negara yang bersifat universal ya. Berbeda dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara yang khusus pada negara tertentu ya. Nah, bentuk negara itu bisa kita lihat itu ada republik ya dan ada monarki. Jadi sesuai dengan buku kita itu ya. Kalian udah bisa lihat. Ini untuk membedakannya itu ada beberapa pendapat ya. Republik dan monarki itu kita bisa lihat ya. Kalau John Linnet
Jelinek membedakannya itu dia berdasarkan pembentukan ya. Pembentukan dari kemauan negara. Jadi kata Jelinek untuk membedakan republik dan monarki ya bentuknya itu bila ditentukan oleh seorang saja, maka dia monarki bentuknya. Nah, ini misalnya sistem monarki bisa dilihat negara-negara yang menggunakan sistem kerajaan itu turun temurun biasanya ya. Yang berkuasa satu orang itu ada raja. Dan jika kemauan negara itu ditekan oleh lebih dari seorang atau orang banyak ya, maka terjadilah republik. Nah, kita bisa lihat negara-negara yang berbentuk monarki dan beberapa negara yang berbentuk republik ya. Namun kalau kita lihat di buku yang kita ini ya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, ini yang dibuat oleh Prof. Daud ya. Kata di buku Anda bisa lihat di halaman 57. Nah, Jelinek mengkritik sedikit ya tentang negara Inggris. Itu Swedia, Norwegia, Denmark, Netherlands dan Belgia ya. Kata buku ini ya, haruslah dimasukkan dalam bentuk republik ya. Sebab terjadinya pembentukan kemauan negara tersebut dilakukan oleh orang banyak. Ini kalau kita lihat sejarahnya ya. Tetapi kenyataannya negara-negara ini bentuknya monarki. Ini buku ini ya yang memberikan kritikan. Namun kita hanya melihat saja, ini menurut Jelinek, jadi dari segi kemauan pembentukan kemauan negara. Kita lihat saja kalau dia satu orang yang kemauan itu maka dia monarki ya. Kalau lebih dari seorang yang menentukan kemauan bernegara ke republik. Ini juga ada juga menurut Leon de Guit, dia menilai berdasarkan cara penunjukan ya atau pengangkatan kepala negara untuk membedakannya ya. Jadi kan bila kepala negara itu turun temurun, ini yang dinasti turun temurun misalnya ya, misalnya nanti Anda seorang raja, anak Anda, cucu Anda terus menerus sampai keturunan terusnya itu yang menjadi kepala negara tersebut ya. Diangkat berdasarkan keturunan maka monarki. Contoh Inggris itu kan keturunan, dan negara-negara yang sistem monarki misalnya Arab Saudi dan lain-lain ya. Dan bila penunjukan atau kemudian kepala negara diangkat melalui pemilihan, misalnya kita lihat ya, pemilihan langsung, pemilihan umum, pemilihan, maka bentuknya republik. Jadi untuk membedakannya republik dan monarki, jadi bentuk negara itu ada republik dan monarki. Ini bisa kita lihat dari pendapat Jelinek, boleh ya. Dan bisa kita lihat juga dari pendapat Leon de Guit, bisa juga ya. Ini yang kita garis bawahi, bisa berdasarkan pembentukan kemauan negara dan bisa dengan cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Boleh ya, untuk membedakan itu sesuai dengan bahan kita ya. Ini orang Jerman oleh Otto Quellreuter bahwa monarki itu diangkat atas dasar ketidaksamaan ya. Ini pendapat dia ya. Karena tidak setiap orang dapat memiliki kesempatan menjadi kepala negara. Tentu yang menjadi kepala negara ini adalah turunan daripada raja tadi atau ratu ya. Misalnya di Belanda itu turun-temurun. Jadi orang lain, masyarakat lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tersebut. Nah, kalau republik perbedaannya itu diangkat berdasarkan atas kesamaan ya. Nah, karena tiap orang dianggap sama haknya untuk jadi kepala negara. Jadi misalnya Indonesia ini republik, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala negara. Tidak ada yang menyangka Soeharto bisa jadi presiden
Jokowi bisa jadi presiden misalnya ya, B.J. Habibie bisa jadi presiden. Dalam proses awalnya adalah sama ya, rakyat yang sama ya. Demikian juga Anda punya kesempatan yang sama suatu saat dalam bentuk negara republik untuk menjadi kepala negara. Tentu punya kesempatan. Kita tidak bisa menduga siapa yang akan jadi kepala negara selanjutnya ya. Jadi ada kesamaan untuk hak setiap orang menjadi kepala negara. Itu untuk monarki dan republik bentuknya ya. Karena kita melihat dari ilmu negara, kita melihat secara umum saja ya. Ini ada teori Aristoteles. Kalau Aristoteles itu ada teorinya mengenai bentuk negara ya. Jadi kata Aristoteles itu ada teorinya. Aristoteles meninjau dari segi kuantitas atau jumlah ya, untuk menentukan bentuk sempurna atau bentuk ideal atau bentuk yang tepat ya dari negara. Jadi Aristoteles ini meneliti tentang sejarah perubahan bentuk negara. Jadi Aristoteles meninjau dari perubahan bentuk negara. Sehingga Aristoteles mengatakan bahwa untuk negara yang ideal ya, yang tepat, yang sempurna, tentu kesempurnaan itu juga tidak abadi dalam kondisi bernegara ya. Ada masa-masa tertentu ya. Sehingga Aristoteles dalam teorinya itu melihat bentuk pemerosotan ya, atau bentuk dari ideal tadi yang sempurna tadi, sehingga mengalami penurunan atau pemerosotan yang ditinjau oleh Aristoteles dari substansi atau kualitas. Misalnya awalnya baik sehingga dari kualitasnya menjadi buruk ya. Misalnya bisa saja faktornya itu dari sempurna menjadi tidak sempurna, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, bisa ya, terjadi semacam pengkhianatan, bisa terjadi misalnya nafsu untuk berkuasa, bisa ya. Jadi banyak faktor sehingga bentuk negara yang ideal itu mengalami penurunan ya, atau pemerosotan. Nah, Aristoteles meninjau tinjauannya dari segi banyaknya yang memerintah ya. Misalnya satu orang, dua orang, tiga orang, beberapa orang, sehingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan. Ini adalah Aristoteles melihat sejarah bernegara. Nah, kata Aristoteles itu pertama ini ada monarki ya. Dikriteriakan oleh Aristoteles, monarki ini syaratnya itu apabila ya yang memerintah itu satu orang, memerintah untuk orang banyak. Jadi satu negara itu diperintah oleh satu orang ya. Nah, kalau satu orang itu memerintah untuk orang banyak, yang memerintah satu orang, maka bentuk negara adalah monarki sistemnya ya. Dan kata Aristoteles, kalau merosot ya, ini ada faktor penyebab mengapa dia merosot atau mengalami penurunan. Nah, di mana ia yang satu orang ini memerintah didasarkan kepentingannya sendiri ya. Maka dari monarki tadi, sistem kerajaan yang ideal ya awalnya, menjadi negara yang diktator atau tiran atau tirani ya. Itu terjadi. Nah, awalnya ideal monarki, sistem kerajaan, tetapi dalam waktu yang lama bisa jadi, atau pribadi satu orang tersebut karena terbiasa hidup yang nyaman, yang enak katakanlah ya, yang penuh dengan kebutuhan selalu terpenuhi, lalu ingin untuk memerintah yang lama untuk kepentingannya sendiri, padahal dia
untuk kepentingan orang banyak. Nah, dari monarki menjadi diktator. Itu bisa kita lihat ya. Awalnya tujuan satu orang ini benar-benar untuk masyarakat, untuk rakyat negara tersebut. Tapi orang tuanya pertama bisa jadi ideal. Lalu keturunan pertama masih ideal ya. Keturunan ketiga sudah tidak mengalami lagi betapa susah untuk mendirikan suatu negara tersebut. Sehingga keturunan yang ketiga, misalnya keturunan keempat, karena tidak merasakan perjuangan mendirikan suatu negara, susah, menjadi terlena ya dengan kekuasaan tersebut. Bisa jadi misalnya, tapi banyak faktor lain. Misalnya Anda punya fasilitas, Anda punya mobil, punya fasilitas yang bagus, tapi karena menerima sendiri, langsung diberi orang tua, berbeda ketika Anda hasilkan dengan usaha Anda sendiri misalnya. Ada perbedaan ya, dengan didapat tanpa perjuangan, didapat dengan usaha, dengan perjuangan yang agak sulit ya. Itu cara memilikinya juga berbeda. Nah, ini di sejarah bernegara itu terjadi ya. Yang idealnya monarki, karena faktor-faktor tertentu yang bisa terjadi itu mengalami penurunan menjadi diktator ya. Itu kita bisa lihat di beberapa negara yang sistemnya diperintah satu orang, dia bisa menjadi diktator. Bisa kita lihat ya. Anda bisa lihat di negara mana itu. Lalu yang kedua, kata Aristoteles, ada aristokrasi, yaitu bila yang memerintah itu beberapa orang ya, dia disebut aristokrasi. Dan untuk kepentingan orang banyak, suatu negara ya, dia aristokrasi. Maka negara itu dinamakan aristokrasi. Nah, beberapa orang tadi sudah memerintah, dan kalau dia merosot dalam waktu yang beberapa lama ya, di mana beberapa orang yang memerintah tersebut ternyata awalnya ideal, lalu berbelok untuk kepentingan golongan sendiri, golongan mereka beberapa orang tersebut, maka menjadi oligarki ya, penurunannya. Dan apabila hanya untuk kepentingan orang kaya saja, maka dinamakan plutokrasi ya. Ada istilah-istilah ini bisa Anda lihat, misalnya ada yang menyebut oligarki, ada yang menyebut plutokrasi ya. Ini menurut Aristoteles. Ada juga menurut Aristoteles politeia, bila yang memerintah seluruh orang, misalnya di negara polis itu seluruh orang memerintah untuk kepentingan seluruh orang juga ya, maka dinamakan politeia. Sedangkan bila merosot menjadi perwakilan, jadi awalnya seluruhnya memerintah, sudah itu seluruhnya juga untuk seluruhnya, tetapi ini untuk negara-negara yang negara kota misalnya ya. Sehingga bila dia merosot menjadi perwakilan, karena sudah mulai banyak, sehingga tidak mungkin lagi seluruh orang memerintah untuk seluruh orang ya. Sehingga diubah menjadi sistem perwakilan. Nah, dari seluruh orang menjadi perwakilan ini, kata Aristoteles mengenai pemberosotan yang dinamakan demokrasi. Nah, kata Aristoteles bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerosotan yang kemudian dari teori Aristoteles ini diperbaiki oleh Polybios ya. Polybios ini juga adalah muridnya dari Aristoteles. Kata Polybios bahwa demokrasi itu bukan penurunan dari politeia, tetapi bentuk idealnya katanya. Jadi ada perbedaan dari Aristoteles, itu diperbaiki kembali oleh Polybios ya. Ini kalau kata Aristoteles bentuk idealnya monarki, maka pemerosotannya diktator. Kalau bentuk ideal aristokrasi, penurunnya menjadi oligarki. Kalau bentuk idealnya politeia, bentuk penerusnya menjadi demokrasi. Itu menurut Aristoteles ya. Ini sejarah negara. Nah, Polybios memperbaiki teori Aristoteles. Jadi menurut Polybios, demokrasi itu bentuk ideal. Pemerosotnya oklokrasi atau mobokrasi, pemerintahan oleh massa. Misalnya waktu di Amerika Serikat itu Donald Trump kalah,
menyerang masyarakat, masa nyerang Capitol, nah itu bisa mereka yang dipimpin oleh massa ya, itu penurun dari demokrasi. Misalnya demokrasi ideal tidak demikian. Kalau misalnya di masa banyak misalnya yang berkuasa, hukum ditiadakan, itu menjadi pemerosotan. Nah ini menurut Polybius bahwa bentuk ideal monarki, penurunnya tirani sama ya. Kalau aristokrasi, penurunannya plutokrasi sama. Nah kalau demokrasi, kata Polybius itu adalah idealnya. Tetapi kalau penurunnya menjadi oklokrasi ya, atau mobokrasi. Itu menurut Polybius. Nah, ini adalah siklus Polybius. Namun yang banyak sekarang dipakai adalah siklus Polybius ini ya. Jadi monarki awal ada beberapa penyebab sehingga mengalami penurunan, itu menjadi tirani, diktator, aristokrasi, ini tetap ada beberapa faktor menjadi oligarki, demokrasi, penurunan menjadi mobokrasi, monarki, ini sejarah bentuk negara ya, siklus Polybius ini. Lalu bentuk pemerintahan sesuai kita lihat buku kita ya. Sistem pemerintahan itu sangat umum sekali itu di dunia ya. Ada sistem pemerintahan parlementer, itu bisa kita lihat ya. Contoh untuk lebih memahami itu misalnya kita lihat negara-negara yang menggunakan sistem parlementer, contoh Inggris, Malaysia, dan biasanya negara-negara jajahan Inggris itu sistem parlementer ya. India atau negara-negara lain ya, bisa Anda lihat untuk lebih memahami tentang sistem pemerintahan parlementer. Ada juga sistem pemerintahan presidensil. Nah, presidensil ini contohnya misalnya Indonesia ya. Itu bisa kita lihat langsung sistem pemerintahan presidensil. Lalu ada juga bentuk pemerintahan dengan penguasaan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Nah, kontrol langsung itu dilakukan melalui referendum dan usul inisiatif rakyat. Nah, apa itu referendum? Coba kita lihat definisinya di buku kita ya. Kita lihat di buku ini. Apa itu referendum? Nah, referendum adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju ya atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen atau kalau kita ini DPR ya, atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan kepada rakyat. Ini ada negara-negara tertentu yang dalam hal-hal kebijakan itu untuk mengetahui atau menyetujui atau tidak itu dilakukan referendum ya. Misalnya kalau referendum ini tapi tidak mutlak. Contoh misalnya Indonesia itu pernah menerapkan referendum ya. Misalnya referendum di Timur Timur ya. Di waktu itu Indonesia memberikan semacam referendum ke tim-tim apakah mau merdeka atau gabung ke Indonesia ya. Itu pernah juga, padahal ini sebenarnya dianun oleh badan legislatif atau sistem Swiss ya. Ini bisa Anda lihat contoh negara yang menerapkan sistem ini. Nah, ada 3 macam, itu ada di halaman berapa ya? Halaman 64. Ada referendum obligator yang wajib. Ada referendum fakultatif ya. Dan ada referendum konsultatif. Kalau ini ada usul inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah. Jadi usul inisiatif rakyat ini, jadi rakyat boleh mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen ya dan pemerintah. Kita lihat share ini, kita kembali ke ini.
Ini ada 3 bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Nah, bentuknya itu bisa melalui kontrolnya itu bisa melalui referendum dan usul inisiatif oleh rakyat. Dan ini ada beberapa negara tertentu yang menganut sistem ini ya. Dan sistem pemerintahan parlementer ini banyak juga dianut berbagai negara. Sistem presidensil itu juga dianut, ada juga negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Contoh, kalau kita melihat contoh, Indonesia itu pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer ya, tapi tidak berlangsung lama. Indonesia juga menerapkan sistem pemerintahan presidensil ya, dari semi mengarah pada presidensil yang lebih dominan ya, yang ditandai dengan pemilihan presiden itu secara langsung ya pada tahun 2004. Untuk sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil, apa ciri-ciri utamanya? Nah, nanti ini adalah bisa Anda cari ya, bisa Anda lihat apa ciri utama dari parlementer, apa ciri utama dari presidensil. Untuk melihat lebih paham, itu bisa dilihat praktek-praktek negara yang mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer ya, dan praktek bernegara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensil. Nah, ini untuk yang ketiga, itu bisa dilihat contoh negara yang mempraktekkan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Itu untuk pemerintahan ya. Nah, juga di negara-negara yang ada di dunia ini, itu ada juga susunan negara. Kita lihat ya, yang kita lihat. Susunan negara ya. Pertama, negara kesatuan, lalu ada negara federasi. Nah, bedanya negara kesatuan ini yaitu negara yang bersusunan tunggal. Ini contoh Indonesia. Yang satu saja ya. Ini bersusunan tunggal. Nah, disebut juga sebagai unitaris. Ini unini satu ya. Negara bersifat tunggal, contoh Indonesia. Nah, ada juga negara federasi, bisa kita lihat. Ini negara federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak. Nah, ciri-cirinya tersusun dari beberapa negara ya, yang semula negara itu berdiri sendiri-sendiri, dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Namun di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin punya wewenang-wewenang yang dapat diurus oleh bagian-bagian itu sendiri. Contoh ada istilah negara bagian, ada istilah negara federal ya. Nah, ciri selanjutnya adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal itu meliputi urusan yang punya kepentingan bersama. Misalnya urusan keuangan itu urusan federal. Angkatan bersenjata itu bukan negara bagian, misalnya pertahanan tidak negara bagian tapi urusan negara federal ya. Dan semacamnya untuk hal-hal yang bersifat penting. Nah, Indonesia ini setelah reformasi, contohnya misalnya awalnya kita negara kesatuan sentralistik, lalu desentralisasi, lalu pernah juga muncul wacana untuk menjadi federasi ya. Nah, awal-awal kemerdekaan kita pernah menerapkan sistem federasi ya. Ada negara Sumatera, ada negara itu, tapi itu tidak berhasil ya. Nah, ini misalnya Amerika Serikat itu contoh bisa kita lihat, dan beberapa negara lain yang menerapkan sistem federasi ya. Namun ciri-ciri selanjutnya, negara-negara bagian itu masih tetap memiliki hak-haknya ya. Untuk kepentingan bersama itu keuangan, angkatan bersenjata, pertahanan keamanan, dan lainnya itu negara federal ya. Kita lihat negara federasi. Negara federasi adalah negara yang terdiri atas penggabungan daripada beberapa negara ya, yang semula berdiri sendiri. Nah, dalam negara federasi ada dua macam pemerintahan, ada pemerintahan federal dan ada pemerintahan negara bagian. Ini bisa Anda lihat, bedakan ya. Kalau pemerintahan federal itu pemerintahan gabungan
atau pemerintahan ikatan atau pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan negara bagian, pemerintahan yang merupakan hak-hak kenegaraan ya daripada negara-negara bagian itu. Jadi negara-negara bagian itu masih memiliki hak-hak sebagai negara bagian ya. Nah, kita lihat negara federasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu negara serikat dan perserikatan negara. Untuk membedakannya, ini ada kriterianya. Untuk negara serikat, kedaulatan berada pada negara federal, kedaulatan gabungan. Kalau perserikatan negara itu kedaulatan tetap ada pada negara-negara bagian. Nah, kalau negara serikat, apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah negara federal itu dapat langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga dari negara-negara bagian. Nah, kalau perserikatan negara, peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan negara federal atau gabungan tidak dapat secara langsung berlaku bagi warga negara bagian. Ini menurut Kranenberg ya. Untuk membedakan antara negara serikat dan perserikatan negara. Kita bisa lihat contohnya itu ya. Itu banyak di internet itu ada ya. Nah, untuk mahasiswa saya mau lihat ini ya. Ini. Jadi bentuk pemerintahan itu ada sistem pemerintahan parlementer. Satu. Yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, saya beri waktu 10 menit ya, untuk membedakan sistem parlementer dengan sistem presidensial. Nah, boleh searching di internet ya. Yang sudah bisa, misalnya nanti bisa menyampaikan dalam forum perkuliahan ini ya. Untuk lebih menekankan, saya kira mahasiswa sudah tahu semua ini ya. Tapi hanya untuk lebih menekankan, saya kira perlu men-searching atau membaca apa perbedaan-perbedaan dari kedua sistem ini. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti beberapa temannya bisa menyampaikan ya dalam forum perkuliahan ini. Sampai di sini aja mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, baik. Aditya ya. Ya, Pak. Nanti untuk ini apakah perlu ditulis di kertas, Pak? Ya, perlu ditulis di binder saja ya. Untuk menambahkan ini ya. Nanti PPT ini saya kirim. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Ini 51. Selagi saya juga akan kirim PPT ini ke kolom chat. Saya stop sebentar ya.